diciptakan Tuhan itu ternyata yang memporak-porandakan dunia, bukan perang tembak-tembakan antara negara, bukan. Corona ternyata yang mempengaruhi hal itu paling besar. Perang dagang Amerika-Cina nggak mempengaruhi ekonomi sebesar Corona. Hampir semua sektor ekonomi terpengaruh. Penyebaran COVID nggak usah saya bahas, tadi udah. Oke. Akhirnya hampir semua komoditas di dunia ini turun. Minyak menyentuh harga terendahnya. Gas bumi juga, batu bara juga, pertanian pun sempat ambruk. Padahal kalau secara logika, kenapa pertanian bisa ambruk? Padahal orang juga masih tetap makan. Jadi memang konsumsi itu berkurang, turun dengan sangat drastis. Hari ini udah, sorry. Nah, kalau kita lihat, ini kurva yang menggambarkan negara-negara yang udah bisa dikatakan berhasil menangani COVID, termasuk Cina sebagai negara awal yang terkena COVID. New Zealand, Norwegia, Yunani, Australia itu termasuk negara-negara yang udah bisa dikatakan berhasil mengalahkan COVID karena udah flattening the curve, berhasil mengalahkan COVID tapi belum berhasil merestruktur ekonominya. Oke, karena ini yang terpengaruh dunia. Ini sekilas tentang apa yang terjadi di Indonesia masa COVID. Nanti bisa saya share ininya, presentasi saya ke bapak-bapak sekalian. Terus udah bisa dilihat di sini, memang terjadi pertumbuhan seperti yang dibahas tadi. Tadinya proyeksinya di 2020 ini pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 3,4%. Tapi kenyataannya hal itu terkoreksi banyak. Kita lihat asumsi dasar ekonomi makro di Indonesia yang tadinya 2020 itu diprediksi 5,3%, yang sebenarnya itu sangat bagus dengan inflasi di angka 3,1% dan sebagainya. Semua prediksi ini, asumsi dasar ekonomi makro ini meleset. Oke. Kita lihat Sumatera ini ternyata mengkontribusi cukup tinggi dalam hal perputaran ekonomi. Secara spasial, Sumatera menyumbang 21% dari total ekonomi Indonesia. Tentunya Jawa sebagai pusat, sebagai sentral masih yang paling tinggi 59-60%. Dan Sumatera juga ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi secara umum cukup tinggi dibandingkan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia, 3,25%. Nah, terjadinya COVID ini akan banyak membuat perpindahan kemampuan orang. Ada yang dikatakan elit ini super kaya nih. Terus ada yang affluent, upper middle, emerging middle, aspirant, and poor, paling miskin. Jadi akan banyak orang-orang middle class ini turun kelas. Ini prediksi ini akan bergeser lagi. Yang tadinya dibilang orang-orang upper middle akan turun ke middle, yang middle akan turun ke emerging middle, tapi orang-orang elit dan affluent mungkin akan tetap di posisi masing-masing karena mereka punya liquid yang cukup, punya aset yang cukup. Ini yang mengkhawatirkan sebenarnya di masa tatanan baru ini, karena akan banyak terjadi degradasi dalam strata ekonomi masyarakat.